Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman Trustme Group. Saya Malik dari divisi Land Acquisition. Jadi pada kesempatan video pembelajar kali ini masih melanjutkan terkait tema sebelumnya yang sudah saya bahas, yaitu terkait kunci berpikir positif. Jadi ini part 2-nya. Jadi melanjutkan bagaimana sih kunci berpikir positif. Salah satu caranya itu adalah memiliki sikap positif dan toleransi. Nah, untuk mempunyai sikap mental positif, kamu harus membiasakan diri untuk bersikap positif. Sebagai kalau kamu ingin menjadi orang yang berbahagia, maka kamu harus bahagia. Kalau kamu ingin menjadi orang bersemangat, maka kamu harus bersemangat. Bersikap positif ini meskipun terkesan sederhana, tapi mempunyai efek yang luar biasa. Hal ini akan memunculkan antusiasme, optimisme, dan kebanggaan dalam hari-harimu. Kalau kamu punya kekhawatiran terhadap suatu hal adalah sebuah kewajaran. Kamu hanya perlu mengubah kekhawatiran itu menjadi sebuah kekhawatiran yang konstruktif. Kekhawatiran konstruktif ini adalah waspada terhadap hal-hal yang buruk yang mungkin akan terjadi di masa depan. Lalu mengubah kekhawatiran itu menjadi kemungkinan-kemungkinan yang positif. Salah satu caranya adalah dengan cara menuliskan kekhawatiran tersebut pada kartu indeks dan menuliskan kemungkinan positifnya. Kalau kekhawatiran tersebut memang terjadi, sikap positif lain juga perlu kamu biasakan adalah menceritakan kisah suksesmu. Tujuannya adalah bukan untuk menyombongkan diri, tapi lebih untuk mengembalikan rasa optimisme dan kepercayaan diri untuk punya sikap mental yang positif. Kamu juga perlu belajar bersikap toleran pada orang lain. Toleransi ini artinya kamu bisa menerima orang lain apa adanya dan tidak memaksa mereka menjadi orang yang kamu inginkan. Bertoleransi juga berarti mencari kebaikan yang ada pada diri orang lain, bukan sebaliknya, mencari kesalahan atau kelemahannya. Kemudian kunci berpikir positif selanjutnya adalah stimulasi diri dan kekuatan doa. Realitas fisikmu itu berasal dari pikiran-pikiranmu, baik pikiran sadar maupun pikiran di bawah sadar. Semuanya itu mempengaruhi pikiran sadarmu dan mengubahnya menjadi realita. Untuk itu, untuk punya sikap mental positif, pikiran sadar dan bawah sadar perlu disuarakan agar segenap pikiranmu dapat dikendalikan. Pikiranmu juga dipengaruhi oleh stimulus yang datang dari luar dirimu. Sumbernya bisa berupa penglihatan, pendengaran, rangsangan, bau, dan rasa. Apapun bentuk rangsangan yang datang dari luar ini, kamu perlu pastikan bahwa semuanya yang masuk merupakan masukan-masukan yang positif. Teknik ini disebut dengan sugesti diri. Selain sugesti diri, ada juga teknik yang dapat kamu terapkan untuk menstimulasi diri agar selalu positif. Teknik ini disebut swagesti. Swagesti ini dilakukan secara sadar dan sengaja dengan cara mendengar, merasakan, mengecap, dan menghirup sesuatu, dan memastikan bahwa semua stimulus ini bermanfaat dan memuaskan. Teknik stimulasi diri selanjutnya atau lainnya itu adalah autosugesti. Teknik ini merupakan sinkronasi antara
pikiran bawah sadar dengan pikiran sadarmu. Apa yang tersimpan dalam pikiran bawah sadar itu sangat dipengaruhi oleh pikiran sadarmu. Oleh karena itu, kamu harus memastikan bahwa hal yang keluar dari pikiran bawah sadar hanya hal-hal yang positif saja. Selanjutnya, kamu perlu mempercayai kekuatan doa untuk menerapkan sikap mental positif. Dunia ini sudah diatur sedemikian rupa dalam sebuah sistem yang sempurna. Tuhan, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang menciptakan sistem itu, dan kamu merupakan salah satu bagian dari sistem tersebut. Kamu harus mempercayai bahwa Tuhan itu ada, Dialah yang mengatur dunia ini, dan tentunya yang mengatur hidup kamu juga. Oleh karena itu, sering-seringlah berdoa kepadanya dan milikilah keyakinan bahwa doamu akan didengar dan diwujudkan olehnya. Doa itu merupakan obat batin yang mampu menghilangkan tekanan kegelisahan dan pikiran negatif dari dirimu. Percayalah, dengan berdoa, Tuhan akan membimbing kamu melalui solusi yang tidak pernah kamu duga sebelumnya. Tetapkan tujuanmu, kembangkan dirimu, dan buat rencana setiap hari. Tetapkan tujuanmu, kembangkan diri, dan buat rencana setiap hari. Kamu punya otoritas untuk menentukan tujuan hidup kamu, juga bisa menetapkan tujuan apapun dalam hidup dan mewujudkannya. Selagi tujuan itu tidak bertentangan dengan hukum-hukum Tuhan dan tidak mengganggu hak-hak orang lain, kamu sudah memutuskan tujuanmu, pikiranmu akan fokus untuk mencapainya. Mungkin untuk video pembelajar kali ini seperti itu. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.